Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik semua ya? Ya, baik, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian lihat dulu apakah sudah bersih kelasnya. Kalau belum, silakan dirapikan dulu ya. Iya, Bu. Ini saya bersih, Bu. Bentar, Bu, ini Bu, merah. Tolong dirapikan ini. Sudah, Bu. Riri bisa naik ke depan ya, Riri? Sudah, Bu. Sudah rapi semua kan? Nah, jadi coba Aisyah dipimpin dulu doanya. Untuk teman-teman berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, siapa yang gak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Semua hadir. Hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Nah, jadi anak-anak, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Efek Doppler, Bu. Tahu nggak apa itu yang dinamakan dengan efek Doppler? Tahu, Bu. Perubahan frekuensi bunyi. Iya, perubahan frekuensi bunyi. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan membahas tentang efek Doppler ini, apa kalian pernah ketika di jalanan tiba-tiba kalian melihat satu mobil ambulan? Pernah, Bu. Pernah. Takut ketir kami tahu. Suaranya gimana? Iya. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang efek Doppler ya, yang berkaitan dengan frekuensi bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengertian dari efek Doppler, persamaannya, dan juga apa saja sih penerapan efek Doppler ini di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Nah, oke. Jadi anak-anak, coba ya diperhatikan dulu video ini. Ini sering sama. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pada video ini? Suaranya awalnya pelan, Bu, terus kayak tiba-tiba kuat gitu dia, Bu. Ada orang kira-kira dia langsung kuat suaranya. Iya, betul ya apa yang dikatakan sama Riri. Nah, pada video ini dijelaskan ada seorang bapak-bapak yang sedang berada di jalanan. Nah, ketika mobil polisi itu mendekat, maka suaranya itu makin besar. Nah, pada saat mobil itu jauh, maka suaranya itu akan kecil dan sedang. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan efek Doppler. Nah, efek Doppler ini sangat sering kita temui di jalanan ya. Nah, hari ini kalian sudah tahu kan bahwa bunyi-bunyi dari mobil yang ada di jalan itu adalah efek Doppler. Oh, jadi klakson juga efek Doppler ya, Bu? Bisa kita Nah, jadi bisa kita katakan juga bahwa efek Doppler ini adalah sebuah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh si pendengar karena adanya jarak antara si pendengar tersebut dengan si sumber bunyi. Nah, anak-anak, jadi jika si sumber bunyi ini dan si pendengar itu semakin dekat, maka yang akan terdengar itu pasti besar. Frekuensi sumbernya itu semakin besar daripada frekuensi pendengarnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada penerapan dari efek Doppler. Nah, pada efek Doppler ini itu digunakan pada bidang radar, kesehatan, dan juga astronomi. Nah, di dalam bidang kesehatan biasanya efek Doppler ini digunakan pada alat X-ray untuk melihat bagaimana kondisi janin anak itu di dalam kandungan ibunya. Nah, di dalam dunia kesehatan juga, dokter menggunakan efek Doppler ini untuk mendiagnosis masalah pada jantung. Nah, alat ini juga menerapkan efek Doppler dan juga menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pada bidang radar, pemanfaatan Doppler ini adalah bagaimana cara ahli metodologi melacak adanya badai. Pada astronomi,
efek Doppler itu digunakan untuk melihat perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik untuk mencari informasi terkait karakteristik pada bintang dan galaksi. Nah, ini adalah beberapa penerapan pada efek Doppler. Sudah mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Baik. Nah, selanjutnya itu ada rumus dari efek Doppler. Coba satu orang, siapa yang mau baca rumus ini? Silakan Aisyah. FP sama dengan V kurang lebih Plus minus. plus minus V kali V per V kurang lebih plus minus Ya. V kali S dikali F kali S. Nah, ini kan rumus dari efek Doppler ya, seperti yang sudah dibaca oleh kawan kalian. Nah, di sini kan belum ada keterangannya. Jadi Ibu tulis dulu ya, biar kalian ngerti. Iya, Bu. Nah, siapa yang tahu apa itu FP? Frekuensi yang didengar oleh pendengar, Bu. Frekuensi yang didengar. Satuannya apa, anak-anak? Hertz. Nah, kalau untuk yang C itu apa? Kecepatan, Bu. Satuannya apa? M per S. Kecepatan. Satuannya meter per sekon. Sekon. Nah, selanjutnya itu ada VP. Apa itu VP? Kecepatan pendengar bergerak, Bu. Kecepatan pendengar yang bergerak, Bu. Pendengar yang bergerak. Ya, Bu. Satuannya apa? Meter per sekon, Bu. Kalau phase apa? Kecepatan berbunyi. Yang bergerak. Kecepatan sumber bunyi ya? Iya, Bu. Sama dia, Bu, meter per second juga, Bu. Ya. Akan sumber bunyi bergerak. Satuannya juga sama ya, meter per sekon. Iya, Bu. Nah, dari VS, apa itu pengertian keterangan dari VS ini? Ada yang tahu apa? FS, Bu. Iya. Frekuensi yang dipancarkan sumber. Apa? Frekuensi yang dipancarkan sumber. Oh iya. Frekuensi yang dipancarkan oleh si Sumber. Satunya Hertz. yang dipancarkan oleh sumber ya? Iya, Bu. Satuannya apa? Hertz. Iya, satuannya hertz. Nah, anak-anak, apa kalian sudah tahu kan pengertian dari rumus efek Doppler ini? Sudah, Bu. Jadi, ada yang mau ditanyakan tentang rumus ini? Ada, Bu. Ya, Indah, apa? Bu, kenapa pada rumus efek Doppler ini ada plus minus? Kenapa nggak plus aja atau minus aja, Bu? Nah, pertanyaan Indah itu bagus ya. Kenapa pada rumus efek Doppler itu ada plus minusnya? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Indah? Saya, Bu. Menurut saya tanda plus minusnya itu supaya kita tahu apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Oh, jadi kesimpulannya itu supaya kita mengetahui apakah dia bernilai positif atau negatif ya? Iya, Bu. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan kenapa pada rumus efek Doppler itu ada plus minusnya. Nah, plus minus pada rumus efek Doppler ini berlaku untuk nilainya. Apakah dia bernilai positif atau negatif? Nah, jadi jika si VP ini dia bernilai positif, maka apabila dia mendekati sumber, maka dia akan bernilai positif. Nah, untuk si PP, apabila dia menjauhi sumber suara, maka dia akan bernilai negatif. Sedangkan pada VS, dia bernilai positif apabila dia menjauhi si VS ini, dia akan bernilai negatif juga apabila dia mendekati pendengarnya. Nah, jadi di sini Ibu akan menggambarkan diagram yang berkaitan dengan plus minus supaya kalian mengerti penerapan pada plus minus ini ya. Nah, jadi kita gambarkan dulu diagramnya. Nah, di sini Ibu buat untuk diagram yang si pendengar dan ini adalah diagram si sumbernya. Di sini kita buat min, plus, plus.
Nah, jadi tolong diperhatikan dulu ya, anak. Ya, Bu. Nah, ini kan diagram untuk si pendengar kan. Nah, apabila si pendengar ini dia menjauhi si sumber, maka nilainya itu akan bernilai negatif. Apabila si pendengar ini mendekati si sumber, maka dia akan bernilai Positif. Nah, sebaliknya pada sumber, apabila si sumber ini dia mendekati si pendengar, maka dia akan bernilai Negatif. Nah, begitu juga dengan si sumber, apabila si sumber ini dia menjauhi si pendengar, maka dia akan bernilai positif. Positif. Nah, anak-anak, jadi diagram ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada pada efek Doppler untuk mengetahui apakah dia bernilai positif atau negatif. Ya, Bu. Baik, sudah mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, di sini juga ada diagramnya, sama juga ya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sudah mengerti kan tentang efek Doppler? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi seperti biasa kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu akan bagikan 3 kelompok ya. Ya, Bu. Dila, Widya, Miza, Amel satu kelompok. Aisyah, Nabila, Roda, Abel satu kelompok. Clara, Indah sama Riri Nurbadila satu kelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ayo. Kelompok Nabila kamu. Ini kelompok 3 ya. Yang di tengah kelompok 2. Tentu nggak dancer ya. Kenapa cinta? Tolong. Itu dia. Abel, bisa lagi Abel. Jangan merasa ngasih dan Sejak hari ini senyumku menjadi palsu. Nah, kan kalian mau diskusikan. Nah, sebelum kalian diskusi, kalian baca dulu petunjuk dari LKPD ini. Nah, untuk waktunya itu 5 menit ya, cukup kan? Bu. Silakan dikerjakan. Bu. Yang enggak Bu, yang ini gimana, Bu? enggak ada nilai ya. Ibu. Ya, Bu. Ini gimana, Bu? Oh, ini diisikan apa-apa banyak apa. Ya, Bu. Ngerti, Bu. Ya, 5 menit ya. Nah, sudah enggak? Ibu, Kita aku nengok ya, kita tidak Ibu, yang nggak ngerjakan gak usah ditulis namanya, Bu. Iya. Oh, si Raudah ini, Bu. Bu, ribet kali kelompok sebelah, Bu. Jangan ribut-ribut ya. Namanya kan kelompok, Bu. Kalau nggak mau ribut sendiri lah, Bu. Melawan kali, Bu, orangnya. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, coba kelompok 1 dipresentasikan dulu hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Aisyah, kamu kok main, Aisyah? Jangan ribut ya. Baik, Bu. Baiklah, di sini ada gambar kan teman-teman. Kalian bisa melihat gambarnya kan? Ada gambarnya, teman-teman. Nah, di nomor 1 pada gambar di atas apa yang kalian amati? Nah, kelompok kami itu mengamati sebuah mobil itu mendekati menara yang mengeluarkan bunyi sehingga suara semakin lama semakin kuat frekuensi suara yang terkena oleh mobil. Nah, hubungan antara frekuensi sumber dan frekuensi pendengar saat pengamat mendekati sumber bunyi itu, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat lebih tinggi daripada frekuensi sumber. Nah, jadi efek Doppler ini merupakan efek di mana frekuensi yang diterima pendengar atau pengamat bisa lebih kuat, sedang atau lemah jika posisi pengamat dan berbunyi berubah. Iya, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lainnya apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Baik, karena sama, jadi cukup kelompok 1 aja ya yang menyimpulkan, nilainya tetap sama kok. Oh, iya, Bu. Nanti LKPD-nya kalian kumpulkan ya setelah kita selesai dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi karena Ibu rasa kalian sudah mengerti, jadi di sini ada kuis dan evaluasi tentang efek Doppler. Ibu mau tahu seberapa paham kalian sama materi yang udah Ibu ajarkan Oke, Bu. ya? Oke, kita mulai ya. Ini per kelompok, Bu, jawabnya, Bu. Kelompok apa? Sendiri-sendiri. Kelompok
kelompok. Baik Bu. Oke, kelompok 1 kalian memilih nomor apa? 4. Apa? Kecepatan benda, Bu. Kecepatan D. benda. Yeay. Nah, selanjutnya giliran kelompok 2 ya. Kelompok dua. Oke, Bu. Nah, satu. Karena kamu jadi yang satu. Oh iya. Bu, kami aja main dulu, Bu. Apa jawabannya? Frekuensi gelombang. Ya, benar ya. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Dua. Oke. Menurun Bu, C Bu. C. Nah, ini tinggal 3 nomor lagi kan? Nah, jadi rebutan ya. Oke, Bu. Siapa yang cepat? Ya dapat. Oke. Kalian pilih nomor apa? 3. Ayo tangan dulu. Saya, Bu. Kelompok 2. 3. Ibu lah, Bu. Tapi Kami ada kami jawab. Ini Amir Bu. Masa guru Kelompok 2. nomor 3, Bu. Apa jawabannya? C, Bu. C. Kelompok 1, C. Kelompok 1. Dulu kelompok 1. C. Kan rebutan, Bu. Yeay. Lama kali lewat. Merepiskan Doppler. Ada dokternya. Rebutan nih, rebutan. Kami, Bu. Rebutan ya? Jangan kelompok 2 aja lah, Bu. Yang terakhir, soal terakhir. Tapi dia cuma bilang jawabannya. Enggak, Bu. Berarti kami semua pintar, Bu. Bisa jawab iya, Bu. Berarti kalian paham ya sama materi hari ini? Iya, paham. Oke, karena pembelajaran kita hampir selesai. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya mau, Bu. Saya bisa. Saya, Bu. Ya, Nah, efek Doppler itu, Bu, merupakan perubahan frekuensi. Misal kayak tadi, Bu, mobil polisi tadi, ketika mobil polisinya masih jauh, suara sirenenya itu pelan. Ketika sudah dekat, suara sirenenya itu mulai kuat. Nah, kemudian kalau mobil polisinya tadi menjauh lagi, berubah lagi dia, Bu, jadi pelan. Nah, kemudian efek Doppler ini dapat kita temukan di berbagai bidang seperti di radar, di kesehatan, dan di astronomi, Bu. iya, betul ya. Apa yang bilang sama diri? Berikan aplaus dulu. Keren ya, kelompok 3. Iya. Nah, jadi benar ya apa yang dibilang sama Didi, kalau efek Doppler itu bisa kita katakan adalah sebuah peristiwa yang terjadi akibat berubahnya frekuensi bunyi. Nah, jadi Ibu rasa cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi tentang materi dari efek Doppler. Oke, baik. Silahkan satu orang buat memimpin doanya ya. Kita mau pulang. Baik teman-teman, doa dimulai. Doa selesai. Ya Nana, baik. Ibu rasa cukup ya. Nah, sekian dulu pertemuan kita. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Muna sudah baik sejauh